Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SPG yang sudah melaksanakan Oke, kita masuk acara inti ya, teman-teman semua semoga bisa mengikuti apa yang akan kita lakukan. Selamat menjalani. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan karena ini sudah waktu siang ya, waktu jam istirahat waktunya mengantuk. Pada siang hari ini saya di sini bukanlah saya ini yang paling pintar atau menggurui teman-teman semua, tapi di sini saya menjalankan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto mendapat tugas untuk melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sini yang kira-kira yang ada di benak pandangan semua budaya positif itu apa? Kira-kira apa Bu? Untuk saya budaya positif yang bisa diterapkan untuk menjadikan siswa-siswi kita itu menjadi disiplin. Tentunya kita menyambut para siswa setiap pagi di depan sekolah bersalaman, kemudian membaca surat pendek yang sudah kita lakukan dan tentunya dari kita sebagai itu merupakan budaya positif dan mendisiplinkan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu. Budaya positif itu berarti mengarah budaya kita harus
beberapa teman-teman yang tidak setuju. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa enggak? Setuju semua ya. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan solusi kepada siswa yang memiliki masalah. Setuju apa enggak? Setuju, ya bagus. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman. Setuju apa enggak? Ya. Untuk memenuhi jawaban saya beberapa kendala, insya Allah kita nanti akan bersama-sama pada materi selanjutnya. Nah, di sini pengertian budaya positif tadi yang dari budaya positif hampir sama sih sebenarnya apa yang diungkapkan sama budaya, tapi ini juga dijelaskan lebih rinci. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan budaya seseorang. Berarti keyakinan yang menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ya, di situ dalam profil pelajar Pancasila kan ada nilai-nilai yang harus ditekankan. Ya, salah satunya seperti apa, Bu? Mandiri, gotong royong, berbineka tunggal, terus apa lagi? Jujur, ya. Kemudian apa, Bu? Beriman. Ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini konsep inti untuk mewujudkan budaya positif itu ada 6. Yang satu, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan sertifikat restitusi. Dari ke-6 konsep inti ini, manakah yang menurut Bapak Ibu apa ya, kayak baru kenal gitu ya? Kira-kira apa? Yang tidak asing, yang asing maksudnya. Oh, sertifikat restitusi. Iya, sebenarnya sertifikat restitusi itu hampir kita lakukan setiap hari jika kita menemui beberapa masalah pada anak-anak kita. Hanya saja sekarang disebutkan sertifikat restitusi karena ada beberapa tahapan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu untuk melakukan permainan ya, biar tidak ngantuk. Nah, sekarang cobalah Anda dan teman Anda berarti jenengan berpasangan pada yang sama Pak Yusuf nanti. Oh, sama berarti jenengan sama Pak Yusuf berarti aku juga Pak Yusuf. Nggak apa-apa, di sini kita sharing ya, jadi tidak formal-formalan. Kemudian Anda dan teman Anda bayangkan bahwa di tangan Anda terdapat benda yang sangat berharga. Di tangan Anda ini, Bu, terdapat benda yang sangat berharga. Kemudian silakan genggam tangan Anda sekuat tenaga. Ayo, tolong digenggam tangannya sekuat tenaga. Tak daya nanti, tolong dari ya. Kemudian keduanya mencoba membuka genggaman mogok di situ. Keduanya mencoba membuka genggaman tangan-tangannya tersebut dengan segala cara. Bisa dibujuk, dirayu, dipaksa. Monggo silakan dicoba. Ayo Pak, silakan dirayu dari atau dibujuk atau dipaksa supaya bisa ini buka tangannya. Monggo Pak Puji. Oh, jenengan sama Pak Yusuf. Kayu Bu Pak Yusuf, biar kayunya bisa dibuka. Ini seperti ini. Merayu, contoh merayu dan memaksa seperti ini. Kira-kira dengan dirayu dipaksa bisa nggak? Oh, bisa. Berarti Bu Dewi tidak bisa langsung bisa membuka tangannya. Kayak ini. Oh, mungkin tadi dikasih itu sama orang. Jangan gimana Pak? Untuk yang sesama jenis bisa meraih apa enggak? Buat tidak berani sama Pak
Iya, dan makanya Pak, tolong aku ciri Pak Yusuf dengan tangannya itu dirayu biar bisa dibuka, ada masuk mata di situ. Loh, dua-duanya saling merayu, saling membujuk, kira-kira bisa enggak? Tidak berhasil Bu? Oh, tidak berhasil. Tapi macam tidak dibuka ya. Berarti tidak berhasil. Ya, terima kasih. Itu tadi buat kita tidak biar tidak ngantuk aja dan nanti filosofinya apa kita lanjutkan di slide berikutnya. Ampun tidak lupa dari belajar. Kemudian adanya perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol itu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematang karakter. Ini beberapa ilusi yang biasa kita rasakan kan seperti ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata jenengan tadi memaksa Gisela tidak berhasil. Ya itu berarti kan makanya masih. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif itu bermanfaat. Ternyata tidak semuanya kan ya. Nanti kan kenapa? Nanti saya jangan basuh. Coba buka. Berarti tidak itu ya. Hanya ilusi. Kemudian selanjutnya, bagaimana seorang bisa mengubah paradigma stimulus respon, rangsangan dari luar atau motivasi dari luar ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus dan teori kontrol. Stimulusnya realitas atau kebutuhan kita itu sama. Ternyata dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Memang benar ya seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Benar juga nih, sama berangkat ke sekolah, tetapi di sini berbeda. Ada yang membuat mencari ilmu, dapat ilmu baru, ada yang pengen tadi sepatunya baru, kumpul di sekolah, ya. Ada yang hanya buat ingin ketemu teman-teman. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat menunjukkan harga. Benar. Tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teorinya model berpikir memang menang. Slide selanjutnya. Nah, di sini yang kita bahas tentang 6 konsep tadi. Yang pertama, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
Dan motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi. Apa motivasinya? Yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itu tadi kenapa kita lagi bermain tangan tadi, ya ini bekerja di sini. Ini merupakan motivasi perilaku manusia untuk mencapai itu semuanya. Menemukan atau melakukan banyak cara, bisa melayu, memukul, menyuap dan lain-lain. Untuk selanjutnya, ini perbedaan mengenai konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan dan banyak lainnya. Kemudian berdasarkan bagian di atas ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman adalah tidak terencana. Oke, hukuman tidak terencana. Bersifat satu arah tanpa kesepakatan. Bisa berupa hukuman fisik maupun psikis atau kata-kata kasar. Sedangkan konsekuensi adalah suatu rencana yang sudah disepakati. Bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru. Dan yang terakhir, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini tadi makanya kalau ada masalah nanti kita menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi atau restitusi. Menurut panjenengan semua, mencatat 100 kali dalam buku catatan, saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Merupakan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Monggo ada yang ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah karena terlambat mengikuti upacara bendera. Hukuman juga ya. Yang ketiga, menghapus coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi ya. Kemudian yang keempat, murid disuruh push up sebanyak 10 kali karena tidak mengerjakan PR. Kira-kira apa itu? Hukuman ya. Yang kelima, berdiri di kelas sambil mengangkat kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru. Kira-kira apa itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang terakhir, membersihkan WC karena berkelahi dengan teman. Sudah jelas itu hukuman dulu. Kemudian dijelas selanjutnya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata di sini dijelaskan bahwa penghargaan itu sebenarnya mempunyai dampak yang tidak baik. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya seperti apa? Contohnya apa, Bu? Misalnya, aku tak belajar nilainya 100 nanti dapat tas baru. Berarti belajarnya bukan karena kepingin pintar, tapi kepingin mendapatkan tas baru. Seperti itu. Penghargaan mengurangi kelelahan. Terus penghargaan mengurangi kualitas. Contohnya apa yang itu? Penghargaan bisa mengurangi kualitas. Contohnya apa? Misalnya anak yang sedang saja ingin mendapat nilai baik, ingin mendapat penghargaan, dapat nilai 100 kan, dikasih nilai 100 kan
peraturan. Ini sifatnya negara. Karena apa? Peraturan ini dibuat agar proses belajar itu berjalan dengan baik dan dengan tidak tidak. Terima kasih atas penjelasan yang sangat gamblang, sangat dijelaskan oleh Kak Dayat. Ya, saya rasa seperti itu Pak. Kalau keyakinan kelas itu bersumber dari hati kita, tetapi kalau peraturan itu tidak, dari faktor eksternal. Gitu ya Kak Dayat ya. Nah, sekarang mari kita buktikan. Nah, keyakinan adalah kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri untuk menerapkan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Betul ya Pak Dayat? Kalau kesepakatan keyakinan kelas itu bersumbernya dari diri kita, dari faktor internal. Kemudian kalau peraturan kelas, sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas dibuat secara sepihak oleh guru dan tidak ada kesepakatan antara siswa. Ini yang membedakan keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini hanya satu faktor, yaitu faktor internal dari dalam diri kita, sedangkan peraturan kelas dari faktor eksternal, banyak faktornya. Ya Pak ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa kita mematuhi peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua motor? Ini merupakan keyakinan atau peraturan? Peraturan ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita mematuhi peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat? Keyakinan, ya berarti kamu sudah paham. Dan yang ini, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati dan guru menampung seluruh ide atau gagasannya. Terus yang kedua, mencatat semua masukan, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, tinjau kembali kalimat tersebut, kemudian kelompokkan sesuai dengan keyakinan kelas sekolah. Buat poster keyakinan kelas dan beri tanda tangan tiap siswa. Tempel pada tembok yang kelihatan aman. Dan ini saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya, Bapak Ibu. Kemarin itu saya menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita harus mempunyai keyakinan kelas. Biar apa? Biar kita mempunyai tujuan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini saya memberi kewajiban kertas. Anak-anak menginginkan kelas yang bagaimana? Disitulah ditulis anak-anak. Ada yang menginginkan kelas bersih, ada yang menginginkan kelas tidak ramai. Itu banyak lah. Kemudian anak-anak saya suruh menulis dan saya suruh menempel di KPU. Selanjutnya kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan cenderung ke kata-kata yang negatif ya. Tidak boleh rame, itu ya Bu ya. Tapi kalau keyakinan kelas, kami dan siswa menginginkan kelas yang nyaman, damai, seperti itu. Contohnya tidak berkelahi, tidak boleh bertengkar. Itu kan peraturan kelas. Tapi keyakinan kelasnya apa? Kita harus saling menghargai, saling menyayangi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama sebagai pembuku, pemantau, pembuat kelasnya bersama, sebagai manajer dan sebagai teman. Kira-kira yang paling sering digunakan
guru sebagai posisi penghubung. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Tadi saya tampilkan dua video, yang satu video sebagai posisi penghubung dan yang satunya tadi sebagai pembuat merasa bersalah. Kenapa di posisi penghubung? Karena tadi ibunya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman verbal dan fisik. Kemudian dampak dari posisi penghubung apa? Murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau menatap pelajaran yang diampunya. Sedangkan yang membuat rasa bersalah, saya membuat rasa bersalah karena di situ tadi suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Di situ tadi kan ada gimana nih bisa jantungan, ini kan ya, bisa dimarahin sama bapak kepala sekolah dan dampak dari posisi ini membuat murid merasa bersalah, kemudian menghadiri dan menarik diri dari lingkungan itu. Kemudian ada video lagi, yaitu sebagai posisi teman. Thank you.
Iya Bu, saya memang tahu tadi. Jadi ya bersangkutan bekerja Bu. Bisa Bu. Bu Dewi senyum pengalaman baru. Nah sekarang ada video lagi. Video sebagai pemantau atau monitor.
video tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, kenapa dikatakan sebagai manajer? Karena suara manajer netral, suaranya Bu Guru tadi netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, juga tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri, yaitu dengan cara tadi. Bagaimana caranya? Menyetel alarm, ya. Kalau tidak seperti itu, menyuruh ibunya dan kakaknya. Kemudian dampak dari posisi manajer ini apa? Murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling disetujui posisi apa, Bapak Ibu? Yang paling kita tingkatkan atau apa? Posisi manajer, ya. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang paling mendasar, yaitu bertahan hidup. Pastinya ya Bu, nggak mau mati muda, pengennya mati tua, bukan tidak mati. Kemudian dua, cinta dan kasih sayang serta rasa yang diterima, pengakuan atas kemampuan atau kekuasaan, kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini merupakan kebutuhan paling dasar manusia. Kemudian di sini ada pertanyaan. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan Bu Guru karena seru. Ibu, aku bahagia sekali karena ibu sayang sama aku. Aku hebat kan bisa mengerjakan tugas-tugas dari Bu Guru. Aku bosan belajar mengamen terus dalam kelas. Nah, ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengarkan. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Jika ada kendala-kendala seperti itu, maka kita menggunakan segitiga restitusi. Dalam menjalankan atau menggunakan segitiga restitusi ini ada 3 tahap atau 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti tadi ditanya dulu, menarik kenapa kamu terlambat, ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu bisa salah seperti itu? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, saya mempunyai video tentang penerapan segitiga restitusi. Monggo diperhatikan. Ini merupakan validasi tindakan yang salah. Nah, ini menanyakan keyakinan.
baiklah kalau begitu. Yuk kita cerita bagaimana menjadi masalahnya. Jadi itu merupakan video penerapan segitiga restitusi. Nah ini teman-teman, saya mempunyai contoh penerapan segitiga restitusi yang kembali saya terapkan pada anak-anak. Bahwa ini ada murid saya yang bernama Nova dan Anta. Saat itu mereka tidak mengikuti pelajaran olahraga, sehingga saya ditegur sama Pamada guru olahraga. Dan ini seperti nama kasusnya. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di anak-anak, bahwa di situ saya berperan sebagai manajer. Ya, di situ kemudian di situ anak-anak bisa mengetahui senangnya apa, kemudian bisa mencari solusinya apa, dan kemudian anak-anak juga tahu bahwa dia sudah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Dan selanjutnya ada kasus yang kedua lagi, monggo dilihat kasus yang berikutnya. Jadi dengan video dengan segitiga restitusi kita bisa mengetahui, anak-anak itu bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan itu salah apa enggak, dan anak juga harus bisa mencari solusinya sendiri gitu ya. Jadi yang terutama terima kasih sudah habis. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, dan sebelum
cerita restitusi ya. Ya, gitu saja sebelum saya tutup desiminasi pada pagi hari ini. Barangkali ada yang unek-unek atau ada pertanyaan monggo ditanyakan, kita di sini kan sharing biar apa ya, biar sama-sama enak aja. Gimana, ada yang ditanyakan pada ya? Silakan pada ya. Terima kasih Bu Ani. Apa yang sudah dilakukan ini itu menjadikan Monggo barangkali ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan Mbak Daya. Bapak Ibu. Oh ya, monggo Pak Uji. Itu tadi, maaf saya belum menjawab ya. Nanti kita sharing lagi teman-teman. Kalau ini berlaku di seluruh pelosok gitu ya. Apakah ini berlaku? Kayaknya iya Pak. Tapi kita kan tetap banyak guru yang tahu tentang karakter siswa kita. Jadi kita harus bisa memposisikan guru memposisikan kita itu sebagai posisi kontrol yang mana yang tepatnya, seperti itu kan ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ada yang ditambahkan atau kurang berkenan Pak? memang ini adalah untuk Kalau saya rasa ya Pak ya, itu kan dari gurunya aja Pak ya. Dikembalikan lagi bagaimana cara gurunya itu mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan budaya atau tata budaya mereka semua ya. Makanya dengan adanya CGP ya, calon guru pembina, kemudian ada diseminasi atau apa yang harus bisa dikeluarkan kepada seperti ini, bahwasanya mungkin seperti itu Pak, harus mengetahui karakternya lagi gitu. Sudah. ini masih wajar. Guru penggerak memang ini Terima kasih. Nah, jangan salah, CGP itu ada di mana-mana Pak, di pelosok juga ada. Makanya dengan adanya CGP mungkin ya Pak ya, bisa itu kalau dengan yang diambil itu hasil nyata yang ada di Papua bisa banyak kali bagus-bagus juga. Makanya dengan adanya seperti ini kan kita bisa bergerak dan menggerakkan seperti itu. Gimana Kak Daya? Ya. Ya, terima kasih atas masukannya, atas sharing pada siang hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan lagi teman-teman.
buat keyakinan kelas dulu ya, kesepakatan kelas dulu. Kemudian baru kalau seperti itu kan anak-anak sudah tahu ajarnya saya harus jajanan yang ideal sehingga itu tadi bisa mendapatkan ilmu itu. Saya rasa seperti itu. Gimana dengan Dewi? Terima kasih. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sangat-sangat banyak terima kasih karena teman-teman telah meluangkan waktunya untuk mengikuti dimensi positif untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru PPA angkatan 10. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, monggo. Terima kasih Bu Yenti sudah memaparkan kita semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa mempraktikasikannya di kesejahteraan satu ya. Untuk acara yang terakhir yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Jento dibacakan. Kita melakukan pembelajaran ya, kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Setuju apa enggak buat kesepakatan kelas? Setuju. Kami sudah membuat kesepakatan kelas, harus kita lakukan dengan baik. Untuk apa kesepakatan kelas? Untuk apa? Untuk tim kita supaya kita menunjukkan supaya positif hal yang baik ya. Nanti apa? Selesai? Kalau sudah selesai, sekarang dari kelompok yang ini kamu stempel di depan. Nanti belajar dengan sama. Ayo, ayo. Nggak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, dari banyaknya yang telah kami buat, mari kita buat kesepakatan kelas bersama-sama, oke? Waalaikumsalam, silakan duduk. Kamu tahu Raka, kenapa kamu dipanggil Bu Yani ke kantor? Iya, kenapa? Saya telah membeli tegar nama tegar dengan nama orang tuanya. Oh, kamu memanggil Tegar dengan nama orang tuanya. Gimana manggilnya? Ali. Terus Tegar marah. Ya, Terus sampai kamu terus ngomong Ali gitu terus balik ya. Terus Tegar marah, nangis. Iya. Terus kamu tahu kamu telah melanggar apa? Aturan kelas atau kesepakatan kelas. Kita dulu sudah membuat kesepakatan kelas itu ya. Ya, salah satunya ada tentang apa? Tidak boleh membuli atau memanggil nama anak, nama teman dengan nama orang tua. Sudah tahu gitu loh kamu. Ya, kita harus menghargai orang tua, menghormati orang tua karena orang tua itu yang telah membesarkan kita. Jadi kamu tidak boleh seperti itu. Ya. Berarti kamu tadi sudah tahu bahwa kamu melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita buat.
habis ini rencanamu apa? Meminta maaf kepada keluarga. Tidak akan mengulanginya. Oh, meminta maaf kepada tegar. Kamu tadi belum meminta maaf. Oh ya, di sini meminta maaf ya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah kita buat ya. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Rohayati, biasa dipanggil Bu Lili. Saya adalah guru di SDN Beratwetan 1. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi yang telah dipaparkan Bu Tri Ari Andriani. Saya senang mengikuti kolaborasi hari ini. Saya mendapatkan ilmu baru tentang kesepakatan kelas. Nah, untuk menghadapi anak-anak yang telah melanggar kesepakatan kelas, kita menggunakan segitiga restitusi dan peran kita tersebut sebagai manajer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila, murid kelas 4 SDN Beratwetan 1. Perasaan saya sangat senang karena saya dan